Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-9b. Demikian firman-Nya. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kemampuan iman. Saudara yang terkasih, berbicara tentang iman, kita memang selaku orang Kristen pasti sudah memahami dan mengetahui apa arti dan definisi dari iman, bahkan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan seseorang. Yaitu saudara-saudara, tanda seorang beriman adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan percaya bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Namun saudara-saudara, dalam realita kehidupan sering pemahaman itu hanyalah dalam pengetahuan belaka. Dalam realita kehidupan tidak ada, sangat kurang pelaksanaan. Namun di dalam kehidupan perwira Kapernaum, ia benar-benar memperlihatkan iman yang sangat luar biasa, sehingga melalui kehidupannya tampak kemampuan dari iman bisa mendatangkan apa dan bagaimana. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman ini, seorang perwira Kapernaum berkata, memperlihatkan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini adalah perkataan penuh iman, saudara-saudara, kepada Yesus mengenai hambanya yang terbaring lumpuh di rumah. Meski secara kasat mata hambanya itu terkulai, tak berdaya dan sangat menderita, perwira itu, saudara-saudara, sangat percaya dan tidak ragu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Ini pemahaman dari perwira. Dan menjamah tubuh hambanya. Hanya melalui perkataan atau mengucapkan sepatah kata saja pun hambanya itu akan beroleh kesembuhan. Ini pemahaman dari seorang perwira, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya dan menjamah tubuh hambanya. Hanya melalui perkataan ataupun mengucapkan sepatah kata saja. Ini suatu iman yang luar biasa. Sikap dan tindakan perwira inilah yang membuat Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Perwira Kapernaum percaya bahwa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman yang hidup dan penuh kuasa. Perwira itu dengan mata imannya bisa melihat Yesus adalah jenderal dari segala jenderal, jenderal besar agung kerajaan Allah yang berkuasa mutlak atas segala penyakit, hidup dan mati. Apapun yang Yesus perintahkan pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih, tanpa dibatasi ruang dan waktu, kenyataan rohani ini yang tidak bisa dilihat orang Israel dalam diri Yesus. Iman si perwira begitu luar biasa. Ia memahami mujizat bukan terjadi semata-mata akibat perjumpaan secara langsung, jamahan, tumpang tangan, atau apapun yang dilakukan orang. Namun semua itu adalah berasal dari Tuhan. Artinya, kapanpun, dimanapun saudara-saudara, dengan cara apapun,
Mujizat itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan berada di atas segalanya dan tidak terbatas oleh apapun. Mari kita melihat perwira ini belum mengenal Yesus secara pribadi. Bahkan ia belum pernah bertemu sama sekali dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia mempunyai keyakinan yang sangat besar bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit hambanya. Karena imannya yang sangat besar itulah hambanya sembuh seketika. Inilah sebabnya saudara-saudara, ternyata mengapa Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat ke-29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya dalam setiap orang yang beriman akan selalu ada terjadi kebahagiaan. Saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, adakah kita memiliki iman seperti perwira Kapernaum ini? Kita yang adalah orang Kristen, bagaimanakah iman kita terhadap Yesus? Melalui sapaan ini kita diajak, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah putus asa. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus, hidup kita, hati kita. Jika mata kita hanya tertuju pada masalah dan apa yang sedang kita alami, kita akan menjadi lemah dan semakin khawatir. Tetapi ketika hati dan hidup kita tetap terarah pada Yesus, benar-benar percaya tanpa ada keraguan-raguan, ingatlah, cepat dan lambat mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Karena kemampuan iman sangat luar biasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk melihat bagaimana kemampuan iman yang diperlihatkan oleh perwira Kapernaum. Bapa di surga, mari Engkau menteraikan kebenaran firman ini lekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun berada, sehingga melaluinya setiap pendengar akan dipulihkan dalam ekonominya, dipulihkan di dalam rumah tangganya. Ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka sakit, mereka akan disembuhkan. Ketika mereka mempunyai persoalan, akan mendapatkan jalan keluar, karena yang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa pada saat ini tidak henti-hentinya untuk Itoku, Mama Ella, mari Tuhan berkarya Engkau dalam hidupnya sehingga ada mujizat kesembuhan terjadi. Begitu juga buat Inang Opu Deborah yang sedang okname di rumah sakit Sentosa. Campur tangan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha Timotius dan keluarga, sehingga Inang Opu Deborah mempunyai dan mendapatkan kesembuhan. Seluruh keluarga yang jauh dan dekat, mari Tuhan Engkau tetap berkarya dalam kehidupan mereka. Setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha mereka, sehingga melalui setiap jemaat-Mu Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.